Profil PT Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah CA Group. Shopee sendiri didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dan memperluas jangkauannya ke Vietnam, Thailand, Taiwan, dan Malaysia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu 5 startup e-commerce yang disruptif. Yang didirikan oleh CEO-nya adalah Chris Wang dan direkturnya adalah Handika Jahja. Dia adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Jika dibandingkan dengan situs lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, Shopee termasuk yang termuda dan minim pengalaman. Namun, dengan promosi yang giat, gencar, dan kreatif, Shopee mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing tersebut. tantangan yang dihadapi perusahaan. Ada tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama ada keamanan data. Keamanan data adalah sebagai perusahaan e-commerce yang termuka. Data sensitif pengguna seperti informasi pribadi, pembayaran, lokasi, dan lain-lain, sehingga jadi target serangan siber. Tantangannya meliputi serangan eksternal, ancaman internal, kerentanan sistem, kompleksitas, dan evaluasi ancaman. Upaya yang diperlukan, enkripsi data, kontrol akses, keamanan jaringan, pelatihan audit, kepatuhan regulasi, serta rencana respon insiden. Lalu ada stabilitas sistem, adalah sistem keamanan yang digunakan untuk mengurangi beban kerja. Pengguna dan transaksi memicu tantangan stabilitas agar sistem tetap responsif. Resiko jika gagal, performa lambat, sistem down, dan kesalahan transaksi. Solusi arsitektur microservice, cloud computing, database terdistribusi, caching, optimasi kode, dan monitoring dan load balancing. Juga ada integrasi logistik, yaitu penjangkauan pengiriman di dalam maupun di luar negeri. Harus mengolah pengiriman barang di wilayah geografis luas dengan berbagai penyedia logistik, tantangan koordinasi banyak pihak, visibilitas pengiriman, optimasi rute terbiaya, pengembalian barang, dan keterbatasan infrastruktur. Solusi platform logistik terpadu, standarisasi, teknologi, kemitraan strategis, dan peningkatan infrastruktur. Keempat ada pesaing pasar. Di industri e-commerce yang dinamis dengan banyak pemain dan konsumen sensitif harga. Tantangan harga kompetitif, inovasi, loyalitas pelanggan, dan ekspansi. Strategi fokus pada pengalaman pelanggan, personalisasi, efisiensi operasional, teknologi inovatif, kemitraan, dan ekspansi regional. Pesaing pasar itu seperti di Indonesia ini kan tidak hanya satu e-commerce aja yaitu Shopee, tetapi banyak kayak OLX, Bukalapak, Tokopedia, dan TikTok Shop. Sistem informasi di PT Shopee Indonesia. Ini ada sistem informasi, yaitu pertama ada workers atau TPS, yaitu seperti staff, customer service, kasir, dan lain-lain. Fungsinya yaitu mengolah transaksi harian seperti pesanan, pengiriman, pembayaran, dan retur. Contohnya seperti sistem pemesanan, sistem karir, dan check-in gudang. Tingkat kedua ada middle atau MES, yaitu seperti manajer gudang dan manajer operasional. Intinya yaitu laporan rutin dan ringkasan data TPS untuk kelola operasional. Contohnya laporan stok, laporan penjualan mingguan. Tingkat ketiga yaitu senior manager atau DSS, yaitu seperti kepala divisi. Ada analisis data, simulasi, dan forecasting untuk bantu keputusan. Contohnya ada analisis tren penjualan, proyeksi permintaan, strategis promosi. Tingkat terakhir yaitu ada eksekutif atau RIS, yaitu seperti CEO. Yaitu ada informasi strategis dan ringkasan kinerja dalam dashboard visual. Contohnya seperti dashboard KPI, grafik pertumbuhan, laporan keuangan. Sistem TPS. Saya akan menunjukkan yaitu sistem TPS di Shopee. Ada pendaftaran pengguna. Pendaftaran pengguna ini seperti kalian mendaftarkan diri seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain. Yang kedua ada pemilihan produk. Kalau kalian mendaftarkan diri, kalian memilih produk. Memilih produk ini contohnya kayak kalian beli lipstick. Lipstick kan itu ada shade-nya. Shade-nya kayak kalian memilih merah. Kalian bisa memilih checkout berapa, 2 apa 3 apa 1.
Setelah itu kalian bisa proses checkout. Proses checkout di situ ada konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran di situ ada beberapa pembayaran yaitu seperti ShopeePay, PayLater, BCA, BNI, COD. Kalian konfirmasi pembayaran, kalian bisa menunggu untuk pengiriman. Biasanya pengiriman itu 4 hari, 1 harinya untuk pemackingan. Setelah sampai ke rumah, kalian harus memvideonya karena kalau tidak sesuai ekspektasi, kalian bisa melaporkan ke Shopee-nya. Kelebihan sistem TPS. Kelebihannya TPS. Yang pertama ada efisien operasional meningkat. S menekankan pemborosan waktu dan sumber daya. Cocok banget buat Shopee yang harus mengelola gudang dan pengiriman cepat. Yang kedua ada pengiriman lebih cepat dan akurat. Dengan konsep just in time, stok warehouse lebih terkontrol, jadi orderan bisa lebih cepat dikemas dan dikirim. Yang ketiga ada kualitas layanan lebih tinggi. TPS juga menekankan quality control, jadi Shopee bisa lebih sedikit salah kirim barang atau keterlambatan. Keempat, fleksibel tinggi. S, ajarin sistem kerja yang beradaptasi, cocok buat Shopee yang orderannya fluktuatif, terutama saat promo besar kayak 99, 11.11, 12.12. Yang terakhir yaitu keterlibatan karyawan meningkat, yaitu TPS mendorong perbaikan terus-menerus dari semua level karyawan, jadi bisa meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Kekurangan sistem TPS. Yang pertama, biaya awal implementasi tinggi. Untuk menerapkan TPS butuh investasi besar di awal, kayak pelatihan SDM, perubahan layout gudang, beli teknologi baru. Yang kedua ada resiko understock saat demand tinggi. Karena TPS itu fokus mengurangi stok berlebih, kalau tiba-tiba ada lonjakan order, Shopee bisa kehabisan stok dan kesulitan memenuhi pesanan. Yang ketiga ada tekanan tinggi ke karyawan. Sistem yang terus mengejar efisien dan minim kesalahan bisa bikin stres karyawan kalau nggak dibarengin manajemen SDM yang baik. Yang keempat ada butuh budaya perusahaan yang cocok. TPS sangat bergantung pada budaya kerja disiplin, kolaboratif, dan perbaikan terus-menerus. Kalau budaya Shopee belum siap, implementasi bisa gagal. Yang kelima, kurang cocok untuk beberapa divisi non-operasional. TPS lebih optimal divisi logistik atau gudang. Kalau dipaksain ke divisi kreatif, marketing, atau CS, malah bisa ganggu fleksibilitas kerja mereka. Saya akan menunjukkan yaitu sistem MES di Shopee. Ada data input. Pengumpulan data dari aktivitas operasional, misalnya itu transaksi, stok barang, atau aktivitas pengguna. Berikutnya ada proses pengelolaan data, yaitu data tersebut diproses agar menjadi informasi yang berguna, misalnya dihitung, diolah, dan diringkas. Berikutnya ada penyimpanan data, yaitu data yang sudah diproses, disimpan di sistem Shopee untuk digunakan kemudian. Yang terakhir ada output informasi, yaitu hasil olahan data ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Kelebihan sistem MIS. Gak punya kelebihan, yaitu A. Pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Data transaksi, performa penjualan, pengiriman stok, semua sudah terekam real time. Jadi manajemen bisa cepat ambil keputusan berdasarkan data, bukan feeling. B. Ada koordinasi antar divisi jadi lebih efektif. MES ngelink antara tim, warehouse, customer service, sales, marketing, finance, dan lain-lain. Semua bisa akses informasi yang sinkron. C. Meningkatkan layanan ke pelanggan, karena semua data pelanggan, riwayat pembelian, komplain, preferensi tercatat. Shopee bisa kasih pelayanan yang lebih personal dan responsif. D. Efisien operasional. Banyak proses diotomatisasi lewat MES seperti tracking pesanan, retur barang, update stok. Jadi, ngurangin kerjaan manual yang makan waktu. Yang E, analisa tren pasar. MES membantu Shopee analisis perilaku konsumen, tren produk yang naik daun, atau area yang butuh ekspansi. Kekurangan sistem MIS.
Ada 5 poin. Yang pertama ada biaya pengembangan dan maintenance mahal. Sistem MES yang canggih butuh investasi besar plus maintenance rutin supaya aman dan up to date. Dua, ada rentan serangan siber. Semua data terkoneksi online, resiko kebocoran data, pelanggan atau serangan hacker makin besar kalau sistem keamanannya nggak kuat. Yang ketiga ada ketergantungan tinggi pada sistem. Kalau sistem down, error, atau kena bug, bisa langsung ganggu kayak aktivitas mulai dari warehouse, pengiriman, sampai layanan pelanggan. Yang D ada adaptasi karyawan bisa lama. Sistem MES kadang kompleks, jadi butuh waktu dan pelatihan supaya semua karyawan bisa ngerti dan pakai sistem dengan efektif. Di sini yang terakhir ada resiko overload data. Shopee mengelola jutaan data transaksi tiap hari. Kalau sistem MES-nya enggak dibarengi filter data yang tepat, malah bisa kebanjiran data yang enggak relevan dan bikin keputusan jadi enggak fokus. Saya akan menunjukkan cara kerjanya sistem DES di Shopee. Pertama ada pengumpulan data, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, seperti data transaksi penjual dan pembeli, stok barang, pengiriman dan logistik, layanan pelanggan, dan promosi and camping. Yang kedua ada model analisis atau prediksi, yaitu data dianalisis untuk memprediksi tren, peluang, dan resiko. Yang ketiga ada pembuatan keputusan, yaitu hasil analisis digunakan untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan strategis. Yang keempat ada pengolahan data, yaitu data terus diproses agar informasi yang dihasilkan relevan dan akurat. Yang terakhir atau yang kelima ada feedback dan evaluasi. Keputusan yang diambil dievaluasi dan hasilnya dimasukkan untuk perbaikan sistem di tahap berikutnya. Kelebihan sistem DIASAS. Yang A, pengelolaan data cepat. Shopee punya data super besar dari transaksi harian. DSS bantu mereka analisis cepat. Jadi keputusan kayak diskon flash sale, pengiriman, sampai stok gudang bisa diambil dalam hitungan menit. Yang B, prediksi dan perencanaan. DES bisa bantu Shopee prediksi tren belanja, misalnya di tanggal kembar atau lebaran, jadi mereka siap dari awal. C. Personalisasi layanan. Dengan bantuan DSS, Shopee bisa kasih rekomendasi produk yang ngena banget ke preferensi pengguna. Ini meningkatkan penjualan. D. Pengambilan keputusan lebih akurat. Karena berbasis data real-time, keputusan seperti alokasi promo, logistik, dan customer service lebih tepat sasaran. E. Efisien operasional. DSS bantu uptime, rute pengiriman, gudang, dan stok barang, jadi biaya operasional bisa ditekan. Kekurangan sistem DIASAS. A. Yaitu ketergantungan pada data. Kalau datanya tidak lengkap atau error, DSS juga kasih hasil analisa yang salah. Ini bisa bikin keputusan malah tidak tepat. B. Biaya dan maintenance tinggi. Pengembangan DSS butuh investasi besar dan maintenance-nya harus rutin. C. Resiko keamanan data. Karena semua serba data dan ada resiko kebocoran data pelanggan atau transaksi. Kalau DSS tidak diamankan maksimal. D. Kurang fleksibel untuk kasus baru. Kadang DSS ini kesulitan kalau harus ngadepin situasi yang belum pernah ada datanya sebelumnya. Misal tren baru yang belum terpetakan. Terakhir, saya akan menunjukkan cara kerjanya sistem MES di Shopee. Pertama ada pengumpulan data, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, seperti data transaksi penjual dan pembeli, stok barang, pengiriman dan logistik, layanan pelanggan, dan promosi and camping. Yang kedua ada model analisis atau prediksi, yaitu data dianalisis untuk memprediksi tren, peluang, dan resiko. Yang ketiga ada pembuatan keputusan, yaitu hasil analisis digunakan untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan strategis. Yang keempat ada pengolahan data, yaitu data terus diproses agar informasi yang dihasilkan relevan dan akurat. Yang terakhir atau yang kelima ada feedback dan evaluasi. Keputusan yang diambil dievaluasi dan hasilnya dimasukkan untuk perbaikan sistem di tahap berikutnya.
Kelebihan sistem AIS. Ada 5 poin. Yang pertama, visualisasi data yang mudah dimengerti. Data ditampilkan lewat grafik, chart, atau dashboard. Jadi, eksekutif Shopee bisa cepat paham performa perusahaan tanpa harus baca laporan panjang. Yang B, akses data real time. Para petinggi Shopee bisa langsung lihat data terbaru tentang penjualan, user aktif, stok, keluhan pelanggan, dan lain-lain secara live. Yang kedua, ada mendukung pengambilan keputusan strategis. AIS bantu Shopee untuk buat keputusan besar kayak buka gudang baru, ekspansi pasar ke luar negeri, atau inovasi produk. D. Monitoring kinerja lebih mudah. Misal, mereka bisa pantau kinerja kampanye atau secara real time. Kalau ada yang kurang perform, langsung bisa ambil tindakan. Yang E. Meningkatkan efisien. Dengan AIS, eksekutif nggak perlu tunggu laporan manual dari banyak divisi. Semua data langsung tersaji dalam satu sistem. Kekurangan sistem AIS. Juga ada 5 poin. Yang pertama, biaya implementasi dan maintenance mahal. Sama kayak DRS, AIS butuh biaya tinggi untuk bikin sistem yang stabil dan up to date. Yang B, ada ketergantungan pada data yang akurat. Kalau input datanya salah atau telat update, informasi yang muncul juga bisa misleading. Dan ini bahaya banget untuk keputusan besar. Yang C, resiko overload informasi. Kalau dashboard AIS terlalu banyak indikator dan data yang nggak penting, malah bikin bingung para eksekutif. D, perlu pelatihan untuk gunakan sistem. Walaupun tampilnya simple, tetap perlu waktu buat adaptasi, terutama untuk eksekutif yang kurang trust safety. E, tidak memberikan solusi langsung. AIS hanya kasih gambaran besar, bukan solusi rinci. Jadi kalau ada masalah detail, tetap perlu sistem lain atau analisis tambahan.